Sekarang kita jalan-jalan ya ke Rusia, jadi negara yang terletak di antara dua benua ini ternyata memiliki banyak keindahan, terutama soal keindahan bangunan. Salah satunya adalah juga memiliki kedekatan dengan negara Republik Indonesia nih, namanya Masjid Soekarno. Yap, nggak salah dengar kok, karena memang masjid ini memiliki kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Nah, seperti apa kisahnya? Ini dia. Iya, Masjid Soekarno terletak di kota terbesar kedua di Rusia, yaitu Saint Petersburg. Saint Petersburg sendiri berjarak lebih dari 700 km sebelah utara Moskow. Kota ini disebut juga sebagai kota budaya Rusia, serta dianggap sebagai pusat ekonomi dan pariwisata penting di Rusia dan Eropa. Masjid Soekarno dikenal juga sebagai Saint Petersburg Mosque. Dengan kubah biru menjulang dan dua menara kembar di sisinya, masjid ini sangat populer di kalangan kaum muslim di sini. Masya Allah, ini buktinya. Ya, antrian ini ternyata untuk masuk ke Masjid Soekarno. Jangan salah, meski Rusia bukan negara Islam, tapi antrian seperti ini sering kali terjadi, apalagi di hari Jumat. Saking penuhnya, sampai ada jamaah yang sholat di luar masjid. Di luar tadi 1 derajat saya cek tuh pas lagi di awal. Di luar terus pakai tikar, pakai sajadah. Wah, luar biasa. Karena kenapa, guys? Ini di sini tuh satu-satunya tempat ibadah umat muslim ya yang berbentuk masjid gitu. Yang lain ada tempat ibadah buat sholat, tapi ya bukan yang kayak gini lah. Ini kan yang benar-benar masjid gitu loh. Itu cuman satu-satunya di Saint Petersburg. Masjid ini dibangun tahun 1910 hingga 1913 sebagai bentuk penghormatan Raja Alexander III pada komunitas muslim di sini. Namun ada kisah menarik yang menghadirkan Presiden Soekarno di sini. Masjid ini selesai dibangun 1913, kemudian masa Soviet ditutup sebagaimana yang kita tahu benar-benar ditutup, dijadikan gudang. Kemudian September 1956 presiden kita pertama, Presiden Soekarno ke sini berkunjung. Kemudian beliaunya melihat bangunan ini, kelihatan bagus. Sempat dilarang sih dari polisi dan pengawalnya untuk ke sini, namun beliaunya tetap bersikeras untuk ke sini. Begitu masuk, beliau nangis. Kemudian setelah pertemuan dengan Presiden Nikita Khrushchev Saat itu kita Khrushchev, kemudian beliau menyampaikan keluh kesahnya kenapa kok masjid ini dijadikan gudang dan segala macam. Dia mohon kepada beliaunya untuk masjid ini difungsikan kembali sebagaimana mestinya fungsinya. Hanya dalam waktu 10 hari kemudian masjid ini diserahkan dan bisa digunakan untuk sholat kembali. Luar biasa. Mungkin itu secara singkat tentang masjid. Masya Allah, sungguh besar pengaruh Presiden Soekarno di Rusia ya pemirsa. Sampai-sampai bisa mempengaruhi pemimpin Rusia saat itu untuk memfungsikan kembali masjid cantik ini. Dari awalnya difungsikan sebagai gudang medis, dan akhirnya sekarang dapat dinikmati banyak umat muslim di Rusia untuk beribadah. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu tidak akan pernah dilupakan oleh umat muslim di Rusia.